Halo pemirsa Cokro TV, bagaimana kabarnya? Hari ini saya ingin membahas pernyataan Bang Yos, mantan Gubernur DKI Jakarta di Jakarta Islamic Center baru-baru ini, di mana saya sangat menyayangkan seseorang sekaliber Bang Yos yang memiliki pengalaman panjang di militer dan juga di pemerintahan, serta pernah dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, bisa membuat pernyataan yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data. Yang saya tangkap setelah menonton video pidato Bang Yos dan juga sejumlah wawancara yang dilakukan kemudian untuk mengkonfirmasi pidato tersebut, Bang Yos menggunakan naluri intelijennya sebagai alasan untuk membuat analisa potensi dominasi Cina di Indonesia melalui tenaga kerjanya. Kata Cina yang dimaksud di sini menurut Bang Yos merujuk pada tenaga kerja asing asal RRC dan bukan etnis Tionghoa warga negara Indonesia yang Bang Yos akui sendiri. Nenek moyangnya dari etnis Tionghoa di Indonesia telah ikut berjasa dalam perjuangan revolusi merebut kemerdekaan. Meski begitu, tetap saja pernyataan Bang Yos sangat rasis dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Oleh karenanya, kali ini saya ingin mengajak pemirsa Cokro TV mengecek seberapa valid pernyataan Bang Yos tersebut. Pertama, Bang Yos mengatakan bahwa ada banyak sekali tenaga kerja asal China dan ini merupakan buruh kasar, bukan tenaga ahli. Duh, Bang Yos ini gaulnya kemana aja sih? Isu ini sudah berulang kali dibahas, bahkan dijelaskan secara langsung oleh Presiden Jokowi sendiri berikut dengan pemaparan data-datanya. Kalau kita lihat data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2021 hanyalah sekitar 88 ribuan orang. Ini total ya dari berbagai negara. Dari jumlah itu, tenaga kerja asing asal negara China hanya 42%. Berarti setara dengan 0,01% penduduk Indonesia. Jadi kecil banget jumlahnya, tidak sampai 1%. Jumlah tenaga kerja asing asal RRC bahkan lebih kecil kalau kita bandingkan dengan jumlah buruh migran asal Indonesia yang bekerja di RRC yang jumlahnya sekitar 80 ribu orang. Kemudian soal kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja asing yang menurut Bang Yos merupakan buruh kasar, bukan tenaga ahli. Ini juga informasi yang menyesatkan. Tenaga kerja asing tidak hanya yang berasal dari negara China ya, dipekerjakan karena tenaga lokal kita memang belum mumpuni. Misalnya aja pekerjaan tukang las di proyek kereta cepat. Tukang las yang dibutuhkan bukan tukang las biasa, melainkan harus punya sertifikasi dan kemampuan khusus. Ketiga, Bang Yus juga mengatakan bahwa setelah proyeknya selesai, maka para tenaga kerja asing asal China ini tidak mau pulang ke negaranya. Mereka mau tetap di Indonesia karena di negaranya hanya bisa punya anak satu, sementara di Indonesia bisa punya anak sebanyak-banyaknya. Wah, ini logika dari mana lagi? Bang Yus bahkan mengatakan pemerintah RRC pusing mengurusi rakyatnya yang berjumlah 1,4 miliar. Dan cara termudah untuk mengekspor rakyat RRC adalah dengan mengirim mereka ke negara lain. Wah, mungkin data intelijen Bang Yos belum diupdate cukup lama kali ya. Karena RRC itu saat ini sudah bukan negara miskin lagi. Justru keberhasilan China dalam mengentaskan kemiskinan sudah diakui dan juga dipuji oleh dunia internasional. Dalam waktu 30 tahun saja, pemerintah RRC berhasil mengangkat sekitar 750 juta orang dari kemiskinan ekstrim. Saat ini, sekitar separuh dari populasi RRC adalah penduduk yang penghasilannya itu menengah. Tatanan sosial mereka sudah berubah, lebih maju dan juga lebih sejahtera. Bahkan mereka itu sekarang sudah malas punya anak banyak, sampai-sampai pemerintah Cina harus mencanangkan program punya anak itu 3. Tapi tetap saja fertility rate di RRC tidak sampai 2. Artinya saat ini mayoritas warga di sana paling punya anak itu antara 1 atau paling banyak 2. Bukan karena pemerintahnya yang melarang, melainkan mereka sendiri yang tidak mau. Karena hidupnya sekarang sudah jauh lebih sejahtera. Sudah tahu bahwa punya anak itu bukannya untung, melainkan justru banyak tanggung jawab yang harus dikeluarkan.
Jadi, analisa Bang Yos yang mengatakan tenaga kerja asing Cina akan menetap di Indonesia supaya bisa hidup lebih baik dan bisa punya anak banyak itu ngawur banget dan bertolak belakang dengan realita. Bang Yos sendiri mengakui bahwa ia itu sebenarnya minim persiapan ketika tiba-tiba didaulat untuk memberikan pidato di atas panggung. Tetapi meskipun pidato tersebut ngawur dan cacat data, tetap saja videonya sudah viral dan saya khawatir bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetap saja pernyataan Bang Yos meskipun sudah diklarifikasi bahwa yang ia maksud di dalam video tersebut adalah tenaga kerja asing asal RRC, bukan etnis Tionghoa yang sudah turun-temurun tinggal di Indonesia, turut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Tetap saja pernyataan Bang Yos ini rasis dan amat berbahaya. Hingga hari ini masih banyak etnis Tionghoa di Indonesia yang hidup dalam bayang-bayang kelam tragedi kemanusiaan 1998. Sebagai seorang tokoh bangsa, apalagi yang punya latar belakang intelijen, harusnya Bang Yos mengetahui hal ini dan lebih berhati-hati serta bijak dalam membuat pernyataan di depan publik. Oleh karena itu, Bang Yos, saya berharap Bang Yos berbesar hati untuk meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan Bang Yos kepada publik Indonesia. Kita akhiri Sis Grace on Mic kali ini, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.